Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di ruang ini dalam keadaan sehat. Mari kita syukuri nikmat Allah dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saudara sekalian, hari ini kita akan mempelajari terkait dengan asumsi penelitian. Namun sebelumnya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu bermanfaat. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, asumsi penelitian ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dan perlu adanya sebuah pembahasan. Dikarenakan banyak mahasiswa yang kurang memahami terkait dengan asumsi. Bahkan mereka juga hampir menyamakan dengan hipotesa. Padahal sesuatu hal ini yang berbeda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, asumsi itu adalah sebuah praduga, baik sesuatu yang benar maupun yang salah, ataupun sesuatu yang dianggap benar. Maka di sini berbeda dengan hipotesa. Kalau hipotesa itu sesuatu praduga yang perlu pembuktian, sedangkan asumsi tidak memerlukan sebuah pembuktian dalam hal kebenaran. Oleh sebab itu di sini ada manfaat atau fungsi daripada asumsi penelitian. Yang pertama, membuat praduga awal dalam sebuah penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah mampu nanti akan menyimpulkan sebuah hasil dari penelitian itu. Saya kasih contoh bahwa ada di dalam beberapa buku, ya, di dalam buku itu disebutkan begini. Ada sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut memberi tugas kepada 2 orang peneliti. Kedua peneliti ini datang di sebuah daerah. Faktanya di daerah tersebut tidak ada yang memakai sepatu. Kemudian 2 peneliti ini kembali ke perusahaan dan melaporkan hasil penelitiannya. Kita sebut penelitian A dan B. Peneliti A mengatakan tidak perlu membuat pabrik di daerah tersebut dikarenakan bahwa asumsi peneliti ini mengatakan di sana itu sudah jadi budaya tidak memakai sepatu, sehingga nantinya kalau membuka sepatu, ya, pabrik sepatu di sana tentunya tidak akan ada yang mau membeli. Berbeda dengan peneliti B mengatakan bahwa perlu pabrik itu dibangun di sana dikarenakan di sana tentunya belum mengenal istilah sepatu sebagai alas, ya, alas kaki. Kalau pabrik itu dibangun di sana pasti akan laku, ya. Kalau laku, kenapa kok bisa laku? Akan merubah mindset di sana atau budaya di sana. Dari 2 peneliti ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Faktanya sama, ya, faktanya tadi tidak menggunakan sepatu, ya, daerah tersebut. Tapi asumsi dari 2 peneliti ini berbeda sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Pertanyaannya adalah yang mana yang dianggap benar? Nah, kebenaran di sini yaitu sesuatu yang diyakini kebenaran itu. Jadi kalau tidak diyakini sebuah kesimpulan atau kebenaran itu, ya, tidak akan menjadi sebuah kebenaran daripada hasil penelitian. Saudara sekalian, ada beberapa jenis daripada asumsi. Kita sebut 3. Yang pertama adalah aksioma, kemudian yang kedua adalah postulat, kemudian yang ketiga adalah premis. Aksioma, kebenaran yang disetujui secara umum dan tidak memerlukan sebuah bukti. Contoh, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini tidak perlu membutuhkan bukti karena sudah
kelihatan. Yang kedua adalah postulat. Jadi fakta sebuah kebenaran itu adanya dan tidak diperlukan sebuah bukti yang nyata untuk menuju kebenaran itu. Contohnya matahari terbit dari timur ke barat, itu sudah jelas ya, tidak perlu untuk sebuah pembuktian. Dan yang terakhir adalah premis atau pangkal pendapat. Saya kasih contoh seperti ini saudara, bahwa manusia itu tempatnya salah ya, tempat salah ini mayor. Kemudian yang kedua, dosen adalah manusia. Kesimpulannya di sini adalah dosen itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita menggunakan asumsi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu asumsi itu dibuat secara operasional. Kenapa dibuat secara operasional? Dikarenakan karena hasilnya nanti akan menjadi basis penelitian kita. Maka asumsi ini harus dibangun secara operasional. Kemudian yang kedua, asumsi itu harus menggambarkan situasi dan kondisi yang betul-betul sebenarnya. Seperti tadi saya contohkan di suatu daerah itu tidak menggunakan sepatu ya, memang betul-betul di sana itu tidak menggunakan sepatu dan budayanya itu memang tidak menggunakan sepatu, maka asumsinya itu mereka tidak menggunakan sepatu karena budaya itu ya, memang seperti itu. Ya, jadi sesuatu menggambarkan yang sebenarnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah dinyatakan tersurat yang jelas gitu ya. Tidak yang tersirat. Karena yang tersirat itu nanti akan menyesatkan daripada peneliti itu sendiri. Baik, saudara sekalian, asumsi itu nanti akan mempengaruhi teori yang kita ungkapkan. Oleh sebab itu, asumsi ini perlu untuk kita bangun sebaik-baiknya. Karena asumsi ini dapat menjadikan stimulus di dalam penelitian kita nantinya dan menemukan fakta-fakta yang baru. Baik, saudara sekalian, itulah pengertian daripada asumsi dan manfaat daripada asumsi. Tentunya penelitian kita nantinya tidak lepas dari itu. Maka agar penelitian kita baik, mari kita bangun asumsi dalam penelitian ini sebaik-baiknya sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena asumsi ini nanti akan mempengaruhi hasil penelitian kita dan juga teori-teori yang kita ambil untuk kita uji. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.